kunci sukses sebagai leader lapangan dan leader kandang. Apa itu Mas Akrom? Kalau saya ya pesan sama anak tetap kebersamaan Bang Gabi. Kebersamaan. Nah, kebersamaan. Mau apa-apa ya bersama, jangan ada iri-irinan. Kalau ada apa-apa ya ngomong. Jadi kalau ini ada kesalahan apa ngomong, selesaikan baik-baik, nggak usah berundel lah. Nggak usah gerundel di belakang. Dan pesannya saya sama anak-anak, kalau mau lomba emang burung harus matang. Dalam arti? Matang itu emang benar-benar siap lomba. Kalau belum siap lomba jangan buat lomba. Benar-benar siap lomba. Kalau ada apa-apa mending langsung diomongin, jangan gerundel di belakang. Apalagi gerundel antar kru nanti jadi omongan ini omong sama kru itu lagi, akhirnya saling cekcok malah repot buat cari rezeki susah Bang. Tuh. Ini kunci sukses satu tim ya sebagai seorang leader. Apa yang membuat rekan-rekan, saya bilang rekan-rekan ya, di sini menganggap atau bisa manut lah sama Mas Akrom itu apa sih? Ada yang pernah bisik-bisik, Mas Akrom medeni apa piye? Ya kalau di sini enggak ada yang ini sih Bang, bareng-bareng. Nah, saya enggak, saya sebagai joki utama saya mana-mana enggak Bang, tetap bareng-bareng semua. Tuh, jadi mau nentuin apa itu saya juga enggak, saya yang nentuin, harus ada rembukan sama anak-anak dulu. Semua burung ini mau dikasih ilmu apa, ini gimana, enaknya mau kasih apa, itu keputusan bersama-sama. Itu belum. Makanya kemarin Mas Batman juga bilang Mas Akrom, tim Gabi pancen mantap, semuanya tertata rapi dan memang terbukti di sini. Makanya saya berani menanyakan Mas Akrom seperti itu. Ya mungkin kalau boleh izin kita speed dulu ya Mas Akrom. Ini Devasena sama magnet ya. Ya teman-teman, sekarang kita review yang siapa dulu nih Mas Akrom? Devasena teman-teman. Yang kemarin juara 2 ya di Lapak JKK Semarang teman-teman. Nih Devasena warna gambir ya. Cina ya Mas Akrom? Cina. Untuk kelari coba lihat Mas Akrom. Lar 7. Yang satunya sama 7 ya. Kalau untuk pegangannya ini untuk Mas Akrom, ini termasuk pegangan yang Mas Akrom suka apa pegangannya gimana? Kalau pegangan burungnya sedang sih, sedang. Badannya juga masuk ya. Tulangannya lumayan. Tulangan di bola kelihatan di situ daging ya, kenyal ya Mas Akrom ya. Kalau untuk capit udangnya Mas Akrom, capit udangnya 1 jari. 1 jari. Kencang. Lebar 1 jari. Itu pakai ring Mas Akrom apa ring klip? Ini ring peternak satu, yang satu ring klip nomor HP. Yang satu ring peternak. War ground ya. War group. Ya ada nomor HP-nya juga. Dan untuk saat ini Devasena ini dijodohin sama betina apa Mas Akrom? Betina geber biasa Mas. Betina geber. Sudah pernah diambil anakannya, telurin? Belum. Kenapa Mas Akrom? Ya kalau di sini kalau player belum dianakin. Amanat dari bosnya. Oh, amanat dari bosnya. Dan ini yang Devasena ini yang punya Mas Dani ya. Mas Dani Wisanggeni. Terus yang satunya yang siapa? Magnet. Ini agak gelap ya teman-teman, soalnya kita malam nyampe sini. Tadi habis ngopi dulu, ngobrol santai, terus nyepil merpatine Devasena sama magnet ini belum. Ini untuk magnet tuh magnet belum, mata kuning jagung ya, tuh jinak semua nih.
Ganteng belum. Kelihatan di situ bulunya halus. Pilar 8. ya. Lar 8 untuk magnet. Sama. Oke, sama lar 8. Tuh. Kalau ini burunya gede panjang. Gede panjang ya. Tuh kalau tulangannya gede nggak Mas Akrom? Tulangannya ini gede. Wah, kalau ini gede ya, lebih gedean. Daging juga sama ya. Sama. Kelihatan. Tapi tudangi? Kalau ini supitnya rapet. Tapi tudangi rapet. Lebarnya cuma dikit. Kencang ya, runcing. Kencang runcing belum. Ini juga pakai ring ya. Ini ringnya gede, ikan sendiri. Ring goide tuh. Gede. Tuh belum. Goide ya. Oke. Ini sama juga sama betina geber apa? Betina geber juga. Dan juga belum diambil anakannya Mas Akrom? Belum. Sama ya? Sama. Itu nih. Ternyata player emang amanat dari Pak Bos, jangan dianakin dulu. Soalnya saya tanya gitu, apa kebanyakan dari teman-teman ada lah ya, nggak kebanyakan itu ditetesin telurnya itu bila mana pas juara Mas Akrom. Tapi dari sini enggak ya? Enggak. Seperti itu. Ayo kita lanjut ngobrol lagi Mas Akrom. Siap. Oke, itu tadi teman-teman kita udah review Devasena sama magnet ya. Sudah pembahasan tentang yang juara kemarin di lapak JKK ya. Sekarang saya lanjut ngulik tentang Mas Akrom. Yang saya tahu kan Mas Akrom itu saya muncul di YouTube kan belum lama Mas Akrom. Pertama denger nama Goide ya. Di sini saya langsung, wah namanya serem bener Mas Akrom. Itu nama Goide itu yang ngasih nama jenengan apa dari kumpulan satu tim bagaimana Mas Akrom? Kalau Goide itu udah lama banget teman. Itu ya yang ngasih nama ya Pak Den ini. Cuman ceritanya gimana itu saya nggak tahu. Kalau saya kan gabung sini paling sekitar 4 tahun lebih dikit. Gabung sini 4 tahunan berarti ya, 4 tahun dari setengah lah. 4 tahun setengah. Berarti sebelum itu Mas Akrom sudah bawa tim sendiri yang jersey merah putih. Oh yang itu, ya kalau saya udah banyak Bang, ini Bang. Dulu kan juga independen sendiri sama kakak saya. Tapi mainnya sambil kerja nerusin kompleksnya almarhum Bapak. Cuman nggak fokus. Jadi saya tentuin gimana. Saya fokusnya sekarang malah jadi joki, kompleksinya saya tinggalin, saya tutup. Konveksi ditinggal, fokus di joki. Apa yang membuat jenengan kok berani memutuskan untuk pindah ke joki? Mungkin ya plan apa kedepannya ini joki besok gini, konveksi gini, mohon maaf ya, bukan berarti yang menerangkan konveksi enggak. Dulu kan gini Bang, saya kan main sendiri tuh sama Mas Hasim juga dulu sendiri. Mas siapa? Mas Hasim yang sekarang juga di Gede. Itu kan masih saudara saya. Sama kakak saya sendiri itu. Waktu itu kan alhamdulillah ada yang namanya Ozil itu kan dulu waktu itu laku 55 juta. Waktu itu kan berapa itu? Tahun berapa itu lupa ya. Udah lama berarti 55 juta itu udah paling pecah rekor. Nah itu makanya semenjak itu saya putusin saya mau jadi joki aja. Kayaknya tempat di Kolong kedepannya semakin bagus. Waktu itu saya malah pertama gabung tim itu ke tim Handau. Tim Handau Pak Haji Cikampek. Salam sehat Pak Haji. Di sana ya ada setahun lebih lah. Habis itu pulang main sendiri lagi. Nggak lama masuk ke tim Fai Brebes. Tim Brebes tahun lebih juga. Waktu itu mau off, saya pulang main sendiri lagi. Main sendiri lagi, single factor. Sama kakak saya, sama saudara-saudara lah. Habis itu masuk ke tim Borneo. Tim Borneo, 3 tim ya, 3 tim.
lama juga di sana? Di sana lama. Di sana sekitar 4 tahun 5 tahun kayaknya itu. 4 tahun 5 tahun. Terus yang sekarang di tim GID. Tuh perjalanan Mas Akrom ya. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ya, dulu sering seneng merantau jadi sana-sana Cari pengalaman. Waktu di rumah ya sama GID ini. Baru tinggal di sini. Itu belum istimewa lah ya perjalanan Mas Akrom ya. Di sini trop ini, wah, ini bisa bikin etalase lagi Mas Akrom. Sudah nggak muat dari situ. Ini juga tropinya GID. GID kalau bisa gini sendiri. Ini tropi GID yang bisa gini sendiri. Di kandang bisa gini sana. Berarti kalau GID bisa gini jadi cat ini nggak muat. Ya nggak muat harus dulu. bikin lagi. Bikin lagi. Dan ini kandangnya di sini ada berapa nih? 1, 2, berapa? Kalau blok sana kan player kan yang dilatih pokoknya di sana Bang. Kalau yang di sini kan di bidan, keduaan sama piyik kan tuh barang sebelah sana, sama ini toser. Sama toser. Tuh toser juga pakai toser loh. Toser banyak. Sekarang saya mau nanya tentang toser atau pelatih ya. Ya. Ini mumpung ngomongin toser saja di kepikiran. Seberapa pentingnya buat Mas Akrom toser atau pelatih itu? Kalau menurut saya penting banget Bang. Ini Mas Pep. Jadi pembentukan karakter kan juga harus pakai toser. Kalau burungnya emang bagusnya di burung yang sprint, nanggung, ya tosernya yang sprint nanggung. Yang sprint nanggung. Ya, dan sama itu terus biar kebentuk karakter. Kalau saya itu. Kalau burung yang lambung pakai tosernya yang tinggi sekalian. Yang tinggi sekalian. Terus gandeng sama itu terus. Biar karakternya ada sendiri. Berarti pakai 2 karakter ini untuk pelatih di tim GID. Iya. Jadi kita mau bikinnya gimana, kita harus punya toser yang kayak gitu. Kirain kalau yang lambung ditoserin yang ini biar tambah kenceng atau apa, pernah nggak Ya kan, dilukir seperti itu? Kalau saya gini, ini versi saya. Ya. Burung ini kan bagusnya itu main tanggung apa main tinggi. Kalau emang mainnya main tanggung ya saya tosernya pakai yang tanggung terus. Biar dia kebentuk karakternya, kemauannya dia. Bagusnya dia tanggung ya tanggung terus. Kalau ini bagusnya yang tinggi, saya gedangnya tinggi biar karakternya tinggi terus. Tuh kalau. Jadi keistimewaan di tinggi ya harus tinggi terus. Tuh, makanya terus bisa menentukan track itu. Jadi arahnya ke situ mungkin ya. Tuh kalau. Ya ilmu merpati itu emang susah. Susah gampang. Susah-susah gampang. Harus belajar terus. Tuh. Dan Mas Akrom masih belajar? Ya tetap belajar. Tuh. Belajarnya juga bukan dari ini ya, dari joki siapa, dari cara dia burungnya modelnya kayak gini, baunya dia latihannya gimana. Saya juga itu, cuman belajarnya kan nggak nanya, cuman dilihat wah. Tetap belajar. Tuh bolo. Nih saya di sini langsung sekelas Mas Akrom loh bolo. Joki idola masih mau belajar, tapi belajarnya ya punya cara sendiri-sendiri ya Mas Akrom. Lanjut lagi, itu tadi ke pelatih atau toser. Kalau di tim GID Wisanggeni sendiri untuk pelatih dan toser itu ngambilnya apa, maksudnya beli apa bikin sendiri Mas Akrom? Kebanyakan ya yang burung yang kesortir tanggung, yang kesortir tanggung nggak masuk nasional. Belum nyampe lomba nasional. Kalau sini kan sortir Bang Beo, ini Mas Pep. Jadi burung nggak masuk buat nasional, kalau takranya kan Bapak mintanya nasional. Kalau yang nggak yang tanggung itu, kalau masih bisa buat pelatih ya dimanfaatin buat pelatih. Kalau emang udah nggak bisa buat pelatih ya dipotong. Itu ngambil yang tanggung yang bolo. Jadi seperti tadi yang diutarakan Mas Akrom, di sini saya jadi bertanya kenapa kok nggak ngambil yang burung yang sudah juara? Kenapa? Ya sayang. Sayangnya burung juara kan mendingan dianakin. Bisa diambil anaknya. Tuh bolo. Kalau buat undulan ntar kenapa-napa Pak mati mak hilang kan malah sayang Mas Pep. Tuh. Kalau burung ada juara mending dianakin. Dan burung-burung yang juara khususnya yang punya Mas Akrom kan di sini juga ada. Itu dianakin juga. Dianakin. Disolotin juga. Kalau di sini burung dijual semua kecuali betina.
burung dijual semua kecuali betina. betina. Kenapa Mas Akrom? Itu pesannya Bapak. Pesan Pak Bapak. Deni ya. Pak. Nggak ada alasan tersendiri? Kalau alasannya kurang paham, pokok pesannya cuma itu ya kita lakuin. Tuh, seorang Mas Akrom ya dikasih mandat langsung dijalanin, nggak tanya neko-neko, honor bilang gitu dilakuin. Istimewa. Ini udah banyak banget tuh ilmu di sini. Makasih loh Mas Akrom. Ya, sama-sama. Ini terakhir Mas Akrom. Harapan Mas Akrom untuk tim Goib Dewi Sanggeni ke depannya. Yang mana tim Goib Dewi Sanggeni ini berarti sudah berjalan selama 4 tahun. Kalau ke Goib Dewi itu 4,5, kalau sama Goib Dewi Sanggeni itu baru setahun lebih. Baru Setahun lebih, paling berapa bulan. Harapan ke depan buat tim Goib Dewi Sanggeni yang mana sekarang sudah tertata rapi ya, dengan kepengurusan, dengan adanya seorang leader Mas Akrom ya, dan dibantu sama yang lain, modal kepercayaan, saling percaya, kalau ada masalah diomongin. Harapan ke depannya apa ini? Ya semoga tetap jaga kekompakan, biar sering juara. Biar sering juara. Biar owner pada seneng lah. Itu bolo. Totalitas seperti itu. Mungkin ada pesan buat teman-teman joki-joki pemula seperti saya juga ini. Saya lagi belajar joki Mas Akrom, biar bisa kayak Mas Akrom apa ini? Ya intinya pokok semangat, jangan bosan belajar lah. Terus utamakan kejujuran sama owner. Tuh, semangat, jangan bosan untuk belajar, dan utamakan kejujuran sama owner. Istimewa teman-teman. Ada yang mau ditambahin Mas Akrom? Udah itu aja. Udah itu aja. Saya sebenarnya tanya banyak, tapi besok saya main di sini lagi ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, obrolan saya bersama Mas Akrom ya dari tim Goib Dewi Sanggeni. Semoga saja obrolan kami ini bisa menjadi referensi, informasi yang valid, motivasi dan penyemangat buat semua penggemar Merpati Seantero Indonesia ya. Mohon maaf bila mana ada tutur kata saya dan Mas Akrom yang kurang berkenan, itu cuma sebagai guyonan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKT Channel, ora ono kowe, ora rame.